Enggak sih, ini mah dandanan aja sebenarnya. Aslinya kita agak ngondek. Itu lukanya hanya di sini apa di sini juga? Asli. Ini monyet albino. Waduh. Ini dia sebenarnya orang Jawa, tapi keturunan Eropa. Udah jelek galaksi, kasihan juga ya. Aku pengen ngomong sama kamu. Annyeonghaseyo penduduk, selamat datang di konten Aku Pengen Ngomong Sama Kamu. Iya, kamu. Gemeteran loh aku, Mas Dodit. Di bling-bling gitu. Aduh. Selamat datang, Audrey. Luar biasa, ini rumahnya keren banget, Mas Dodit. Wah, iya. Keren. Ini bukan. Ini studio baru ya, Mas? Baru di Jakarta. Sekarang udah Korea banget gitu ya, aku lihat ya. Iya. Aku sarapannya kan kimchi ya. Asik. Kenyang nggak kembung. Audrey, ya ampun. Kamu kok maco banget ya? Maco, masa sih? Iya. Enggak sih, ini mah dandanan aja sebenarnya. Aslinya kita agak ngondek. Aduh. Aku kayak insecure, kayak kurang cowok gitu loh. Cowok lah. Six pack. Enggak six pack. Tangannya Banyak itu luka nih, aku cacat, banyak cacat. Itu lukanya hanya di sini apa di sini juga? Asik. Di mana-mana. Udah terlalu sering disakiti, Mas. Ya ampun. Makanya badanku luka semua. Ini juga ditutupin karena tadinya udah hancur lebur gitu. Oke. Audrey ini apa? Namamu kok kayak cewek ya? Iya. Iya sih memang kayak cewek. Coba itu kan nickname ya. Oh, nickname ya. Nickname, Nama jadi, aslinya? Nama aku aslinya Audrey juga, tapi ada An-nya belakangnya sebenarnya. Oh, An itu apa? Audrian. Wah, Audrian. Tadinya. Iya. Cuman kita biar gampang aja manggilnya Audrey gitu. Oke deh. King of the Jungle. Wah, Asik. semangar. Sebenarnya Mas Dodit tinggal di jungle kan ya. Tinggalnya di hutan. Iya, kalau aku di kota sebenarnya tinggalnya. Ya, tapi kan binatangnya. Nah, ya, iya. Sekarang binatang banyak di kota ya. Sekarang binatang banyak di kota, cuman yang di hutan jangan lupa juga harus tetap dilestarikan gitu. Enggak, maksudku kan banyak teman-teman yang kayak binatang. Iya sih. Iya, Anda tahu kadang. Banyak ya. Sekarang bawa apa nih? Ini aku bawa ada beberapa hewan. Jadi yang pertama. Ini yang pertama sini nih. Ini ada namanya Hara. Iya. Lucu banget. Siapa namanya? Hara namanya. Hara. Ini monyet albino. Waduh. Ini dia sebenarnya orang Jawa, tapi keturunan Eropa. Ini monyet Jawa toh? Jawa, keturunan Eropa karena albino ya. Jadi ini monyet rescue nih. Ini aku selamatkan dari tadinya banyak orang kan pelihara monyet nih, kecilnya lucu, gedenya dibuang. Dia gede galak gitu. Tadinya galak, sekarang udah kita penjinakan, kita vaksin dan lain-lain. Ini yang betina. Kalau yang jantan lebih gede dia segini. Nah, tuh dia gitu dia. Nah, kalau albino tuh matanya bule, Mas Dodit tuh lihat. Kayak kelinci. Kayak iya nggak sih? Mata kelinci warna begitu banyak. Iya, banyak. Cuman dia tuh sebenarnya matanya tengahnya merah. Nah, dan dia tuh siwer gitu. Banyak orang kan berdebat bahwa monyet itu harusnya di alam gitu. Memang benar, kalau misalnya yang liar harus kita kembalikan ke alam. Tapi kalau yang seperti ini nih, ini udah susah hidup nih kalau di alam nih. Dipukulin temennya. Iya. Warnanya beda sendiri. Nih bule mana nih? Bule Ciamis nih gitu. Apalagi banyak monyet-monyet jantan ngelihat betina putih. Wah, sikat. Tapi beneran loh, Mas. Ini tuh tadinya aku tuh terpaksa harus ngeluarin dari kandangnya. Karena dihajar sama cowoknya sampai berdarah-darah. Karena cowoknya ini banget birahi. Dan cowoknya hitam. Cowoknya putih juga sama. Jadi maksudnya mau di breeding biar jadi keluar putih gitu. Cuman ini udah pernah breeding, yang kloter pertama keluarnya putih, kloter kedua keluarnya normal. Jadi emang gennya bisa beda-beda gitu ya, tergantung dianya lagi produksi sel telur yang bagaimana gitu, Mas. Gitu ya. Jadi kamu rescue, berarti kamu nggak beli? Enggak. Jadi ini dikasih sebenarnya. Untung dong. Untung. Karena ini monyet sebenarnya kalau dijual mahal ya. Iya mahal. Sekitar 30 jutaan per ekor. Tapi kamu jual beli nggak sih? Ada yang dijual beli tapi yang legal. Jadi yang bukan yang satwa liar yang sudah ditangkarkan. Oke. Jadi aku kan di peternakan atau penangkaranku tuh exotic pets ya. Jadi untuk hewan eksotis kayak ular,
Kura-kura. Mantan. Wah, buaya maksudnya. Aku ada loh di rumahku buaya betina, galak banget. Namanya Nikita. Istrimu. Pacarmu ya. Enggak beneran buaya, beneran. Buaya. Beneran. Jadi dia Buaya lipstikan. Aduh. Terus bunyinya kalau aku cat ada yang marah nggak gitu? Oh, aduh, dia sering main cowok kali ya itu ya. Tapi buaya tuh sebenarnya hewan paling setia loh, Mas. Oh iya. Buaya tuh hewan yang paling setia. Dia Karena? setia sama satu pasangan. Ini bukan jokes, ini bukan. Iya, iya, Ini iya. asli informasi. Jadi buaya tuh krokodilus sama kaiman itu hewan yang paling setia karena dia maunya sama satu pasangan hidup seumur hidupnya. Kalau pasangannya meninggal, mati? Dia diem, nggak nyari yang baru. Wow. Ditungguin. Makanya itu sebenarnya salah kalau buaya tuh tukang selingkuh. Sebenarnya buaya itu justru monyet ini. Kalau monyet ya. Satu jantan 5 betinanya. Oh, Wah. pantas kalau misalkan pelakor itu monyet. Monyet. Mending ngatain orang monyet daripada buaya sebenarnya. Soalnya buaya itu setia ya. Setia sebenarnya gitu. Cuma makan orang. Nah, bisa. Iya, iya. Bisa gigit sampai jari mau putus gitu bisa. Terus bikin ancur-ancur tangan kayak begini nih gigit buaya nih. Hah? Iya. Tapi kecil dong buayanya. Gede-gede buayanya segini. Kamu iseng atau ngapain? Enggak, jadi kerjaanku kan memang penjinak hewan ya. Jadi selain kita menangkarkan, aku ngejinakin. Jadi kalau Mas Dodit punya buaya-buaya galak tuh bisa tuh aku jinakin. Oke. Terus monyet-monyet galak gitu. Terus gini, aku tanya, apa yang diperlukan untuk jadi seorang penjinak? Mentalnya itu bisa menjinakkan tuh kenapa? Gini, Mas Dodit kan sering manggung, Mas. Nah itu kan nggak boleh deg-degan gitu ya di atas panggung, harus energinya stabil. Sama ketemu hewan juga begitu, kita nggak boleh deg-degan nih, anggap kita audiens nih. Jadi kalau kita stabil, kita santai, dia tuh akan mirror gitu loh energinya. Jadi apa yang dia rasakan tuh kayak kita rasakan. Kita rasakan, cuman ya itu kadang kan orang tuh kagetan. Oke. Digigit diserang dikit, contoh misalkan ular nih gitu, terus kita amit lari gitu. Nah Tambah itu semakin jadi galaknya. Justru kita harus kayak stabil, tenang. Nah kita handle dia pelan-pelan dengan kasih sayang. Sama ada metode punishment sama reward, jadi mirip kayak ngelatih dogi juga gitu kan. Kalau dia berperilaku benar, kita kasih makanan. Kalau dia berperilaku salah, kita cuekin gitu. Kayak ini tadinya kan galak nih, dia tuh nggak ngerti cara nangkring di badan. Tapi sekarang kita cuman gini doang nih, kode kayak gini pindah orang dia langsung pindah sendiri. Nah begitu dia pindahnya benar kita kasih reward. Nah itu yang bikin dia jadi pinter sekarang. Apa yang diperlukan kalau ketemu hewan pertama kali kayak aku ke Hutan. Ke itu, siapa namanya? Ke ini, mau coba? Ke Cindy, siapa namanya? Hara. Di sini. Bingung dia tuh. Gimana? Misalkan aku mau berinteraksi, apa yang harus aku lakukan? Energiku sama nih. Santai aja, pokoknya santai. Terima dengan ikhlas. Ikhlas. Oke. Terima dengan ikhlas Mas Dodit. Dibuka tangannya, dia kayak mau pelukan pokoknya intinya. Ya, tuh. Tuh, baik kan? Baik. Tuh. Kayak bapak sama anak ya ini ya. Tuh, dia elus-elus baik-baik. Cuma sebenarnya kalau dibilang galak, dia masih ada galaknya dikit. Bisa tuh gigit-gigit tuh. Tuh. Gigit-gigit masih bisa kan? Nah, ini monyetnya yang tadinya liar begini. Jadi kita jinakin supaya dia bisa interaksi sama orang. Kasian kan kalau di kandang terus, gak pernah diajak main, gak pernah dikeluarin. Kayak di penjara kan. Nah, sekarang kan kita bisa ajak dia memenuhi welfare-nya kayak jalan-jalan gitu. Berenang. Udah deh. Udah. Hara. Sini. Makasih Hara. Tuh, dia bisa pindah sendiri kan sekarang tuh. Kenapa aku pindahin? Ini bisa gigit tuh. Oh, Rasanya gak sebenarnya takut. cereng gitu. Sebenarnya sih cuma apa ya, takut getaranku dibaca dia. Getaran. Oh, sebenarnya gemeteran tadi. Iya. Tapi udah berani dong. Berani. Sering nggak sih lihat monyet ini, Mas Dodit kalau di hutan? Sering. Sering kan? Ini yang monyet ekor panjang di pantai juga. Ini jenis makaka nggak sih? Betul. Wih, pinter loh. Loh, aku King of the Jungle 2 loh. Aku tahu aku. Makaka fascicularis. Iya. Nama ilmiahnya. Ini banyak di bakau gitu banyak Betul. juga. Betul. Terus dia itu
warnanya abu-abu. Dia tuh yang sering dipakai jadi topeng monyet. Betul banget. Tapi udah nggak boleh sekarang topeng Sekarang nggak boleh. Itu nyiksa, kasihan ya. Betul. Sekarang kalau topeng monyet tuh ngelatihnya agak kejam ya. Karena ngelatihnya tuh kayak diikat tangannya, dipaksa berdiri. Dia berdiri terus. Dan dia berjam-jam nggak bisa duduk istirahat. Nah, makanya kalau misalkan memang untuk edukasi jangan dieksploitasi gitu. Betul. Jadi kayak kita begini nggak pernah kita ikat atau apa ya, terserah dia aja hidupnya. Yang penting ini kalau di rumah ini monyet ini berkoloni, Mas Dodit. Jadi kita peliharanya pun berkoloni juga. Rame, dia berempat di tempatku. Kalau sendirian kan kasihan ya. Kasihan, kayak orang nggak punya temen ya. Ya nggak bisa ngobrol. Kalau orang masih punya HP loh. Kalau monyet nggak bisa main handphonenya. Kasihan kan. Kasihan. Kuku semua. Nggak bisa scroll dia. Awalnya jatuh cinta sama dunia Hewan. Karena apa ya? Jadi aku memang main hewan dari kecil. Aku tuh nggak punya banyak temen dulunya tuh. Waktu SD, SMP gitu temennya dikit gitu. Jadi kalau misalkan pulang dari sekolah gitu, bingung mau ngobrol sama siapa. Nah jadinya tuh aku sempet pelihara beberapa hewan, ngobrolnya malah sama mereka. Nah sejak saat itu peliharaanku makin banyak ikan, mamalia, anjing, kucing, monyet semua ya. Jadi ya gitu, jadi teman-temanku, terus teman-teman yang lain malah bilang, ini mah orang main sama hewan mulu nih, raja hutan nih. Makanya jadi julukan aku sekarang, terus jadi program TV juga. Oh iya, punya program TV ya? Alhamdulillah. Enggak lah, baru. Baru ya, mantap. Gitu, jadi ya, tapi setelah aku pikir-pikir, bahwa si hewan-hewan ini tuh sebenarnya, nih hewan yang aku pelihara awal-awal, itu hewan yang orang nggak banyak suka. Apa? Reptil. Awalnya, justru. Reptil semua? Ular, kadal. Ular sih orang yang paling nggak banyak suka ya, karena sampai orang tua. Kita sama bro, aku kecil juga melihara reptil. Oh iya? Oh, cicak. Apa? Wah. Iya sih, mirip-mirip sih, emang reptil juga. Ya. Tak biarin di rumahku. Itu nggak dipelihara, emang dia numpang aja di situ kayaknya Mas Adit ya. Dia memang di rumah-rumah, itu namanya gecko Mas. Oh iya, gecko tuh cicak gitu. Yang ekornya gede-gede, warnanya beragam. Itu leopard gecko dari Pakistan. Gecko tuh cicak, yang dari Pakistan leopard gecko. Nah itu yang warnanya beragam. Oke. Nah kalau itu dulu aku pelihara itu juga sama ular, sampai aku tuh diusir sama mama aku tuh dari rumah. Karena hewannya udah saking banyaknya dan ngotot mau pelihara ular. Nah, itu karyawan udah banyak padahal ya? Nggak ada karyawan, sendiri kan dulu masih SMA. Nah, jadi ya gara-gara itu karena aku ngebelain sama si hewan ini supaya tinggal bareng sama aku. Itulah yang membuat dijuluki sebagai King of the Jungle. Iya, rumahmu berapa luas ya untuk melihara? Kecil. Banyak ini. Rumahku itu kecil sebenarnya, tapi jadi hewanku tuh ada satu rumah khusus untuk hewan. Namanya Jungle Gallery tempatku. Di situ hewannya sekitar ada 200 lah. Tapi kan nggak semuanya gede-gede begini. Semuanya butuh dibersihkan dan dibutuh kasih makan ya. Betul, harus dikasih makan, dikasih sayang, dibersihkan, dan kita monitor kesehatannya setiap hari. Ada beberapa yang kita breeding juga di penangkaran kita. Oke. Nah, ini dari tadi nggak fokus nih ya. Kayak kita harus tukar hewannya nih. Iya boleh. Ini kayak bergerak-gerak tim di belakang bergerak. Ya, oke. Ngomong-ngomong tentang ular, nah. Waduh, langsung dong diambilin. Nah ini ularku yang menjadi maskot nih, salah satunya. Ini namanya Virgoun. Aku agak takut. Takut beneran. Ini anaconda, Mas. Wow. Ini anaconda dari Brazil. Bro. Dia enggak sih tiba-tiba kalau ke wajahku gitu loh. Bisa. Bisa kan? Bisa banget. Ya, mau coba? Jangan dong. Tapi Mas Dodit biasanya kalau di hutan ketemunya ular apa, Mas? Ular celana sih. Nggak ada yang itu ada hutannya bener sih memang ya. Ular celana. Cuma agak beda, itu rawa-rawa lebih. Anaconda ini paling gede bisa seberapa? Dia paling gede. Jadi anaconda tuh ular terbesar di dunia. Asalnya dari Brazil. Asli ya? Udah bener-bener besar ya? Tapi ini masih kecil. Ini masih SD gitu istilahnya. Oh, baby. Baby. Kalau misalkan udah gede, dia gedenya sekitar 8 meter. Diameternya segede badan Mas Dodit. Kalau yang sudah besar. Cuman ini tuh kayaknya satu-satunya di Indonesia karena ini anaconda hybrid. Anaconda tuh ada 2 jenis, ada yang kuning, ada yang hijau. Ini tuh kawinan antara keduanya. Yang bisa gede banget yang hijau. Jadi ini menurutku gede juga, tapi nggak bisa segede yang hijau. Gitu. Ya, agak hijau, agak kuning ya? Iya, karena hybrid gitu. Jadi keren berarti ini sebenarnya yo. Betul. Ini sebenarnya hewan keren karena dia jarang terjadi di alam liar. Oh, nggak bisa? Nggak bisa ini ya? Harus karena nggak ketemu ya? Bisa ketemu. Bisa ketemu, cuman jarang ada.
dimakan. Kalau ketemu mereka saling makan. Oh enggak. Kalau anaconda itu makannya mamalia ya, jadi kebo gitu. Ular nggak mau dia. Ular nggak mau. Yang makan ular itu biasanya Elapidae, mas kobra, king cobra. Itu Yang berbisa. Berbisa makannya ular lain. Tapi kalau piton, ini kan boa nih masuknya. Anaconda tuh Boaidae. Dia biasanya makannya mamalia, unggas, mamalia. Gitu. Manusia termasuk mamalia juga kan? Itu kan kalau yang di Sulawesi itu masih banyak kan. Mungkin Mas Dodit mau lihat nih taringnya. Jangan dong. Taringnya kan masuk ke dalam. Jadi dia giginya tuh kayak gigi rumbai gitu loh, Mas. Lihat tapi berdarah bro, itu gigit bro. Iya. Ya, giginya. Jadi hati-hati juga. Masuk nggak ada jalan keluar itu. Soalnya gini kan. Ke dalam gitu kan. Kita keluar udah nggak bisa. Jadi ular tuh kalau makan begini mas. Misalkan ini kepalanya ya. Nih, ini kepala ular nih maksud saya ya. Begini. Dia tuh 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah gitu makanya. Belok-belok gitu. Belok-belok gitu. Jadi kalau ketemu ular di alam harus hati-hati, nggak boleh asal pegang begini karena ini kan peliharaan ya, hasil tangkaran gitu Mas Dodit. Lumayan nih. Tapi berani Mas Dodit sama anaconda? Enggak berani. Masa? Bro, enggak. Masa? Enggak Yakin? berani. Bisa kali. Ora, ya bisa tapi jangan lah. Berani lah, cobain. Kalau udah ketemu aku harus ketemu sama anaconda, aku cobain dililit. Bro, kayak gimana? orang pancung Masa sih? Sumpah. Masa? Iya, bro. Nggak, cobain dulu lilitannya yang benar. Wih, kuat banget. Sekuat apa anaconda? Kuat banget. Kuat ya? Ngeri ya? Ngeri. Ini kita bisa buat dikunci sama ini. Iya. Ngeri. Ini anaconda aku masih kecil loh. Kebayang kan kalau sama yang gede? Iya. Ini muternya nggak bisa balik. Nyangkut, ditarik dia. Berarti kuat banget loh ini. Kuat memang. Soalnya ini otot semua, guys. Betul, otot semua. Iya kan? Dan terus tulangnya itu kayak tulang leher terus gini. Enggak. Wah, ini salah orang nih. Apa? Orang biasanya bilang kan ular tuh kepala terus leher abis. Enggak, dia nggak abis dia sebenarnya. Kepala, leher ini ada pencernaannya nih, ada usus dan lain-lain. Terus dia juga punya pantat, Mas. Mana? Ini pantat ular nih. Oh iya, nih. kalau enggak BL-nya di mana ya? Ini kan? pantat nih. Tuh, lihat nggak? Iya. Ya, kalau kita peras keluar ya. Jangan. Tuh. Iya. Itu baru ekor dari sini ke belakang nih ekornya. Tuh. Berarti alat kelaminnya di dalam ya? Nah, kalau laki-laki disimpannya di sini 1, 2. Dua. Namanya hemipenis. Jadi kalau dikocok harus kiri kan? Enggak. Kenapa harus dikocok? Gak usah dikocok-kocok dong. Enggak. Dia kalau kawin nggak pakai digoyangin. Jadi cuma lock gitu aja. Jadi ngelok, set terus nyut gitu langsung keluar semua dia. Dia nggak ada digitu-gituin ya. Makanya kalau ular digosok-gosok jadi gede itu nggak ada. Itu mitos. Agak bau ya tanganku ya. Habis pegang ini ya. Makanya jangan dipegang-pegang. Terus kemarin nyebur ke kolam Arapaima itu nggak takut digigit. Ini gini, waduh. Iya dong. Kenapa kita ngomongnya ke sana Itu ya? masa depan loh, bro. Iya benar sih. Dia itu sekali cerep kalau dia udah gini kan pasti lepas. Betul. Ya, tapi kan dia nggak di sini, kan dijagain. Burungku dijagain. Yang jagain? Diriku sendiri. Ngapain ini disuruh orang yang jagain kan? Jadi aku nyebur, itu tuh kolam Arapaima. Kalau menurutku ya di Indo, kayaknya satu-satunya yang ada Arapaima ada 7 dan size-nya 3 meter. Cuman memang gede banget itu. Butek. Arapaima tuh ikan terbesar di dunia, asalnya dari Amazon sama kayak dia. Nah kebetulan bisa nggak ini dimakan waktu kecil pasti dimakan ya sama Arapaima? Arapaima sih jarang ya makan ginian ya. Biasanya Arapaima tuh makannya ikan lain. Jadi Arapaima itu dia ikan terbesar, predator. Sahabatan ekornya biasanya bisa bikin tulang rusuk kita hancur ya kalau disahabat. Jadi sebelum aku masuk ke situ, bahaya. Jadi sebelum aku masuk ke situ, ownernya tuh kakinya sempat pengkor gara-gara disahabat Arapaima. Terus dia bilang, lo yakin lo berani? Nah, aku bilang, yaudah yakin lah. Aku ada di Sulawesi waktu itu kan. Jadi jarang-jarang ke Sulawesi kan. Nyemplung lah kita ke dalam situ. Sambil aku ngelihat ada banyak sih ikannya di situ. Jadi ada snow white alligator, ikan alligator 1,2 meter. Gede itu kan banget. yang giginya kayak buaya kan? Betul. Jadi alligator gar namanya. Itu bahaya banget. Dia lincah dan gigitannya kuat dan mematikan juga sih. Gampang mencabik banget ya. Betul. Pasti jadi berdarah mati lah di sana. Nggak mati, berdarah aja mas. Jarang sih ada orang mati gara-gara kegigit ikan alligator sih. Cuma kalau gede bro?
Serem. Enggak, kalau yang paling giginya kan kayak segini-segini Benar, gitu benar. loh. Aku soalnya pernah berenang hadap-hadapan beberapa kali. Di Taman Mini pun aku pernah berenang sama 30 ekor aligator itu. Nggak digigit. Enggak, nah mereka tuh takut sama orang sebenarnya. Tapi penasaran. Nah makanya aku bilang ke energi itu. Kalau kita berdiri di depan-depan sama ikan gede itu ya, dia liatin kita loh sebenarnya. Kalau kitanya mundur takut gitu, dia kayak mau ngejar jadinya. Cuman kalau kita diem gitu, tenang, stabil, malah aku pegang, dia langsung kayak zut muter balik pergi. Gitu. Dia tahu oh ini orang nggak bisa diapain gitu. Misal jari nih dalam misal kondisi berenang disikat aligator habis bisa kan? Habis. Kalau giginya sangar, Bro. Betul. Biasanya kalau kayak gitu tuh dia salah, Mas Dodit. Salah attack gitu loh. Dia tuh ngerasa dia terancam, tapi defense dirinya nggak gigit. Sebenarnya kan defense dirinya ikan itu kan kabur harusnya. Hewan lain pun gitu, ular pun juga sebenarnya kabur. Tapi kalau udah kepepet bener, anjing nih orang udah gua warning kan, udah terpaksa deh ya udah. Iya, terpaksa deh gua hantam deh, biar gua bisa kabur. Nah, jadi kalau ketemu hewan buas di alam mendingan kabur. Iya benar. Jangan kayak aku dihadapin begitu, jangan. Kalau harimau gitu juga nggak sih? Kalau harimau ada beda penanganan ya. Kalau harimau tuh yang liar itu kita nggak boleh mantatin sebenarnya. Pasti ditubruk lah ya. Dari belakang. Yang paling bahaya kan kalau kena leher. Kita kalau kena leher digigit sini meninggal langsung. Cuman kalau harimau ini kayak ini bekas harimau nih, yang ini. Terus kakiku di sini nih juga harimau yang ini. Jadi ya kalau harimau yang penangkaran biasanya dia tuh udah tahu kode knock hidung. Jadi kalau hidungnya kita tap gini, artinya tuh kekencengan. Jadi lu gigitnya terlalu kenceng nih udah mau putus di tangan gue. Tok dia mundur dia. Dia akan merem-merem gitu terus mundur. Itu teknik harimau. Tapi kalau yang liar di alam kita knock biasanya makin jadi. Laper kok. Laper di knock. Jadi nggak bisa di knock gitu. Itu cuma knock. Oh, artinya oke. Kok bisa ya hewan ganas kok jinak sama kamu gimana gitu? Tergantung ya. Kalau misalkan hewan yang aku ada banyak hewan yang nggak bisa aku jinakin. Banyak. Nggak semuanya bisa. Godzilla? Itu susah banget ya. Ketemu aja nggak pernah kita. Nggak semuanya bisa, cuman ada hewan yang menurutku materialnya bisa dibuat jinak gitu. Jadi kayak contohnya monyet-monyet itu yang aku bilang, kalau tadinya peliharaan, itu tuh kemungkinan besar masih bisa dijinakin. Kalau cuman masalah dia nggak pernah dikeluarin ownernya takut, atau pernah nyerang anaknya, atau itu masih bisa ya itu bisa aku jinakin. Tapi kalau liar pure dari alam itu agak susah. Karena dia manusia aja nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Dan dia ngelihat kita tuh benar-benar takut banget sebenarnya. Karena kita dianggap ancaman gitu. Betul. Jadi kalau misalkan memang dia udah terbiasa lihat orang, itu lebih mudah dijinakin. Cuma kalau yang pure asli dari alam sih aku nggak anjurin. Dan nggak dianjurin juga buat lo tangkap gitu kan. Maksudnya jangan abis biarin liar aja ya. Betul, ntar abis populasinya yang di alam. Mending cari yang memang penangkaran atau memang punya orang galak minta bantuan, kita bantu rescue gitu. Jadi rescue atau hasil ternak atau breeding gitu. Nah, terus ngajak babi ke mall. Aduh. Nih, wah ini perdebatan nih ya. Aku tuh sampai dihujat-hujat orang loh gara-gara bawa babi ke mall. Terus sebenarnya sih lagi kan bawa babi, anjing gitu kan. Tapi aku udah gak ke mall sekarang, kita bawanya ke stasiun TV, sorry banget ya. Enggak, sebenarnya gini loh, aku bawa babi ke mall itu diundang Mas Dodit. Itu memang event hewan exotic pets, pameran exotic pets, dan ada anjing dan ada kucing juga. Nah di situ tuh banyak yang bawa kan sekarang mall pet friendly banyak ya. Maksudnya kayak mall-mall yang bisa bawa dogi ke mall atau ke parknya gitu loh. Nah di situ aku diminta untuk bawa babiku nih bukan babi potong, bukan babi hutan, tapi babi mikro. Iya. Jadi itu memang kayak babinya Ariana Grande. Iya. Oh Mas Udit tahu tuh. Tahu dong. Iya kan. Nggak mau pelihara babi Mas. Jangan. Jadi serem aku. Nah, jadi abis aku bawa tuh ceritanya kan viral. Sebelahnya padahal ada dogi. Orang bilang, "Oh, nih ini nih tidak menghormati." Bla bla bla. Iya dan lain-lain. Sebenarnya aku menghormati sekali, makanya itu babi aku taruh troli supaya kagak kemana-mana kan. Jadi aku jagain juga gitu. Takutnya kan kena orang dan segala macam. Tapi ya gara-gara itu jadi banyak yang nggak suka sampai security itu ada yang di out gitu kalau nggak salah. Cuman akhirnya diklarifikasi dan aman-aman aja sekarang gitu. Malah aku jadi bawa ke TV kan aku bilang. Iya. Mengedukasi orang supaya nggak semua orang kira tuh babi tuh dijadiin
babi panggang semua ya kan? Babi mikro kasihan, mahal kecil lagi nggak kenyang loh ya kan? Nggak, kalau dibilang kecilnya segini enggak mas, sebenarnya segede gini. Kalau udah gede. Oh kalau udah gede, Kecilnya- yang kemarin masih kecil kan? Yang aku bawa tuh itu umur sebulan setengah. Ada nggak keinginan buat breeding binatang lokal yang Indonesia gitu, yang biar dia itu jadi binatang keren gitu? Oh banyak mas, kita tuh ada Biawak. breeding biawak betul. Jadi biawak lokal Indonesia tuh sebenarnya yang keren-keren dan biawak dan ular Indonesia sebenarnya. Yang keren-keren dan dibeli orang luar negeri dengan harga yang mahal. Kalau Mas Dodi tahu, retik nih, sanca batik yang di sawah-sawah, itu kan asalnya Indonesia. Tapi dulu yang bisa breeding itu dan bagus ya bentuknya itu orang Amerika mas. Jadi dia beli di Indonesia, diternak di sana, jadi bagus dibeli lagi sama orang Indonesia dengan harga mahal, sempat ratusan juta. Sebenarnya kan ini nggak ngerti ya, kayak hewan lokal tuh sebenarnya nggak boleh keluar ya, seharusnya ya. Kalau beberapa negara ada yang begitu. Ada yang nggak Ada yang boleh begitu. Jadi kayak contohnya Australia, terus Madagaskar. Nggak boleh. Ada beberapa hewan yang tidak boleh keluar dari sana. Contohnya yang hewan-hewan dilindungi. Cuman udah banyak persebarannya di dunia, jadi dibiarin lah sama mereka. Nah Indonesia pun sebenarnya harusnya begitu. Ada regulasinya. Contohnya kayak komodo, tapir, anoa, harimau Sumatera itu tidak boleh keluar negeri. Kalau Untuk sekarang. biawak itu keren nggak polanya? Keren sebenarnya, Keren. semua hewan tuh keren loh sebenarnya. bener. Cuman Nggak ada hewan yang nggak keren. bener. Cuman ada yang langka, ada yang enggak. Nah, Semakin itu. langka semakin orang cari mas biasanya. Tapi menurutku yang paling keren di Indonesia kalau biawak tuh dari Sulawesi. Yang namanya Salvator celebensis. Yang totol-totol itu ada Totolnya kuning. kembangnya, kuning di punggung sampai belakang ya. Bener, itu ngejreng tuh keren banget. Dan tapi karakternya galak. Biasanya emang yang cantik-cantik agak galak sih. Iya. Terus maksudnya yang nggak cantik terus Oh, nggak galak gitu. kalau udah jelek galak sih kasihan juga ya. Aduh. Feminis serang aku. Saya serang balik pakai anaconda. Ampun. Ampun. Ada yang mana nih? Jangan-jangan yang bawah cacing pita. Aduh, cacing kecil banget dong, Mas. Aduh. Belajar menjinakkan binatang dari mana sih? BTW si ini gini-gini ke aku. Gak apa-apa, dia aman kok. Ini baik-baik. Kalau kita cium-cium gini juga aman nih. Iya dong, sama situ, sama sini. Nyium tapi berdarah. Itu yang dicium Mas Dodit, bukan Mas Dodit yang nyium. Menjinakkan dari mana belajar? Aku ada Insting? beberapa mentor. Enggak, aku belajar sama orang, bukan yang bisa sendiri. Jadi awalnya bisa sendiri di beberapa hewan tertentu. Tapi ada hewan-hewan ekstrim yang aku belajar sama orang. Contohnya kayak monyet, aku belajar sama mentorku ada namanya Ko Berlioz, salah satu orang dari kebun binatang. Terus harimau aku belajar dari orang Solo yang punya Kenzo tuh. Terus ada beberapa kayak King Cobra aku belajar dari Mas Ozi. Jadi ada banyak guruku sebenarnya. Aku tuh bukan yang paling jago begitu, enggak. Tapi bisa semua kebetulan. Jadi bisa-bisa aja gitu. Bisa aja. Berarti binatang yang pengen dipelihara apa nantinya? Kalau ditanya begitu mah aku pengen semuanya. Oh iya iya. Tapi enggak, sebenarnya aku lebih pengen melengkapi surat dan tanah sih. Karena gini, memelihara hewan itu bukan cuman modal beli hewannya, karena harus beli tempatnya, kelegalannya, maintenance-nya, dan legalitasnya loh. Hewan ini kan harus legal ya. Maksudnya kalau kita pelihara satwa yang buas, contohnya kayak harimau, singa gitu tuh harus ada suratnya, nahannya. Nah itu sih sebenarnya lebih ke sana. Pelatihan pekerjanya. Betul. Ribet deh asuransi Jiwanya. pekerjanya. Belum hewannya kalau sakit harus punya dokternya, sarana prasarana namanya. Iya, sarana prasarana. Serem sih ya. Iya, tapi Biayanya ya serem juga. Kalau Enggak lah. jadi konten terus balik nggak apa-apa loh. enggak sih, kayaknya enggak balik sih. Mending jangan, Mas. Udah pegawai kakinya hilang, Nah, terus kita AdSense-nya sendiri juga nggak balik. AdSense-nya nggak balik ya kan. harimaunya kurus, wah merugikan semuanya. Iya, makanya Harus kaya raya aja. kayak Mas Dodit, nah, yang di lereng itu bisa kayaknya, Mas. Bisa. Bisa. Jadi panggil aku ya, Mas. Iya siap. Kalau udah jadi, Mas. Aku pengen punya temen yang kalau ada temanku yang jahat sama aku, taruh ayo situ. tak ajak, tak dorong ke kandang Harimau harimau ya. Oh, seneng tuh ya. Enggak. Siapa berani sama Mas Dodit? Gila, apalagi dipecut dulu, Mas. Tas gitu kayak tadi, serem banget tuh itu.
Keren ya? Keren. Harusnya bisa loh. Lu ajarin aku dong, Mas. Ntar aku ajarin pecut ular. Bisa. Jangan dong. Kok bisa rela membahayakan diri buat rescue atau menjinakkan binatang? Nah itu dia, makanya yang kayak aku bilang kan semuanya kan sebenarnya rugi ya. Cuman kan karena aku tuh sayang dan cinta, nah itu passionku di dunia hewan ini melebihi segalanya sih dari yang lain-lain. Jadi berarti nggak pernah belajar dance, pernah. main gitar, Pernah. Aku tadinya musisi juga loh. Aku guru sekolah loh. Oke. Terus ikut lomba stand up komedi. Enggak takut. Tapi aku beneran guru dulu, guru drum. Guru drum. Terus sempet nari juga sempet. Jadi sebenarnya dari Tapi awal passionnya di ini ya. kebetulan aku mau nari ular kan, tapi agak jijik. Iya. Ya udah kita edukasi ular aja dah, jangan nari. Cowok keker bawa ular Nari. pakai cancut doang. Wah, serem, Bro. Iya, nggak ada Tarzan nari. Aku bukan Tarzan sih, tapi ya harusnya ular-ular ini daripada dibuat nari, mendingan kita edukasi orang supaya nggak takut lagi sih. Menurutku gitu. Tapi udah nggak takut kan sama anaconda? Ya takut. Soalnya ya aku gini sok berani aja sih. Sebenarnya aku tuh pengen kabur. Udah ngeliatin Mas Dodit tuh. Hai. Lihat lidahnya. Matanya sih lucu, tapi kalau lapar ya serem. Ini soalnya cepet banget loh dia kalau mau gigit, misalkan apalagi ancang-ancang ya. Bener. Udah gini Trot. gitu. Tapi Mas Dodit tahu nggak anaconda tuh kalau di Indonesia ada tahu sebenarnya? Ada. Di film ada kan? Enggak. Yang Borneo. Enggak ada, itu bohong. Malah bohong. Anaconda itu nggak ada dari Indonesia sebenarnya. Maksudnya ada yang versi Indonesia. Apa itu? Ular kadut. Kecil loh dia, pendek. Kecil, tapi sama satu jenis sebenarnya. Dia sama satu ini. jenis sama ini? Jadi itu sama-sama boaidae. Berarti bisa kawin dong. Bisa. Bisa dong. Misalkan Ya masa nggak hybrid. bisa kawin? Ya kalau Oh, kadut sama anaconda. Heeh. Jadi pendek gede gitu. Waduh. Anaknya kayak guling. Warnanya hitam. Waduh. Kadut kan hitam ya, Mas? Dia hitam pendek kan? Hitam Terus pendek. Gendut. Aduh. Jijik banget ya, Mas. Melihara nggak ular kadut? Aku enggak, ular kadut biasanya ditemuin di sawah. Harganya 15.000. Beneran. Itu biasanya malah dibuat pakan ya. Orang luar negeri nggak pengen punya. Kadut. Kayaknya banyak deh yang punya. Banyak, Mas Dodit, orang yang pelihara kadut di luar negeri. Jadi ada kadut, ada enidris namanya, itu ular air gitu dari Indonesia yang Oh banyak iya, sebenarnya. semi akuatik apa? Semi akuatik. Semi kan. Tapi Dia bisa di air. ke darat-darat dikit, dikit. ke air. Ini juga kan di air, makanya tadi dilapin. Anaconda ini juga Di semi sungai aquatic. terus ya dia. Di sungai, berenang di sungai, naik ke samping-samping sungai terus balik lagi ke sungai. Ini salah satu ular air sebenarnya, makanya sama kayak ular kadut, Mas. Gitu. Cuman bedanya dia gede aja kayak pakai steroid gitu. Fitness, ular fitness. Fitness dia gede banget bentuknya. Sekarang berarti total berapa binatangnya yang kelas SMA 200 sekarang? Enggak, sekarang 250 sampai 300 individu. Berbagai jenis. Berbagai jenis, ada burung, ada reptil, Burung-burung apa? Yang kakak tua. kakak tua yang Nggak free ama. fly itu. Enggak sampai free fly, kalau aku lebih ke trik-trik aja. Trik-trik aja ya. Ada burung kakak tua dari Indonesia, ya ada dari Australia, ada apa ya? Dulunya aku ada burung hantu, cuman ada beberapa yang kita udah regenerasi. Jadi ada yang mati, ada yang habis di breeding, ada yang sakit segala macam. Tapi ya sekarang banyak hewannya, ikan juga, sampai ikan-ikan kayak arwana, lele-lele yang aneh-aneh. Lele yang aneh ya. Lele, aku ada lele sunding, Mas. Dia So sweet. penyakit apa waktu itu pernah Kepancing. enggak Dari lahir. dari lahir. Dari lahir sempat viral tuh yang angin tolong ke Itu lelemu. lele aku. Jadi dia kan yang atas sama bawah gini kan? Enggak, dia gini. Oh iya gitu. Enggak, Ini gitulah, gitu. Ini kan Cuman- bibirnya yang atas agak mundur kan? Betul. Bibir yang atas agak mundur, di congornya ke atas gitu. Agak uming ya, kasihan. Kasihan ya. Tapi nggak namanya kepancing. umbing pasti. Enggak, namanya Niko. Terus tetanggamu protes nggak? Oh, pernah. Tapi biasanya aku Dibakar diprotes. kan rumahmu? Waduh. Kasihan banget ya aku ya. Biar dramatis nanti Iya. di timeline Waduh. rumah Andre dibakar Tetangga. Enggak nyampe begitu, Man. Tapi sampai didatengin aparat waktu itu sempet. Untung nggak Karena dibakar. mengganggu. Nggak mengganggu sebenarnya. Orang tuh Terancam. nggak terancam juga. Jadi kadang tuh orang tuh gimana ya, ngelihat hewan kayak babi itu dia Kotor. anggapnya jorok gitu. Padahal mah nggak kenapa-kenapa waktu itu ya. Ya aku lihat tuh hewannya pun di dalam kandang,
nggak keluar-keluar, Nggak ganggu orang nggak juga. ganggu ke sebelah, gigit pun nggak pernah. Baunya juga nggak keluar. Baunya juga nggak keluar dan nggak bau sih sebenarnya menurutku. Kan hewan tuh bau sama aja kayak orang bau kalau habis buang air. Kalau habis dibersihin, habis di flush gitu ya baunya sudah hilang. Cuman dia mungkin ngelihat bentuknya takut. Mungkin someday lepas gitu dia rasa. Atau dia mungkin berprasangka aku tuh ngepet gitu. Overthinking. Overthinking dia. Terus agak cemas-cemas gitu dia. kayaknya. Hewan apa yang ilegal yang kamu pelihara? Waduh, pertanyaannya kenapa bahaya banget ini? Tidak ada dong. Nggak ada ya? Tidak ada. Semuanya legal. Ada hewan yang dilindungi tapi legal. Legal Jadi ya? aku bersurat semua. Legal. Gimana caranya, harus F2 atau F4. F4 ya? F4 Kalau atau boleh. F5. Oh, Mas Dodit ini penangkar hewan ini tahu FF loh. Hebat. Tahu dong. Enggak. Pernah breeding apa, Mas Enggak. Pengetahuanku luas soalnya. Oh iya. Hebat. Jadi yang boleh dipelihara itu generasi keempat, guys. Iya. Dari misalkan semua binatang dilindungi. Tapi yang susahnya itu yang punya surat untuk menangkarkan itu kan nggak semua orang juga. Betul, harus punya penangkaran, Mas. Oh, terus jangan berburu binatang, kasihan. Kadang kan kalau pemburu kan induknya dibunuh, anaknya dijual. Diambil, nah itu jangan. Jahat banget itu, jangan ya. Jadi kalau misalkan sekarang itu orang biasanya ngambil indukan untuk F1 ya F0 berarti dari WC itu dari hewan rescue. Makanya aku bilang Ya. dia tadinya dijerat warga karena meresahkan gitu ya, konflik, diambil ditaruh di penangkaran, dia breeding punya anak sampai generasi keempat. Berarti cicit apa tuh namanya? Anaknya cicit. Lagi, ya. Anaknya cicit baru bisa kita jual atau diperjualbelikan untuk satwa peliharaan gitu. Dan itu ada dokumennya. Betul, ada surat namanya SAT-DN juga, Mas. Jadi surat jalan gitu dalam negeri. Sekarang masih ada nggak sih jualan satwa ilegal di Indonesia? Mau dibuka nggak nih? Tak gue dimusuhin sama tukang-tukang hewan nih. Nggak apa-apa, biar perburuan satwa Oh, di akhir ya. Masih ada. Masih ada ya. Di pasar-pasar, di media online, banyak sebenarnya. Biar pecinta hewan itu di jalur yang tepat. Iya, jadi harus legal ya. Harus legal. Betul. Biar yang ngambil dari satwa liar itu tidak laku. Tidak laku, betul. Jadi yang laku yang memang diternak. Betul. Nah, masih ada, tapi sekarang penegakan hukumnya agak melemah karena COVID kemarin. Oh, COVID kemarin. Sebelumnya pernah gencar banget itu di Sebelum COVID ya? pas pergantian presiden. Pergantian masa jabatan Pak Jokowi itu sempet gencar banget, banyak dipenjarain. Habis itu kena COVID, dia agak melemah sedikit dia. Kasihan kalau berburu gitu kemudian harus diambil langsung dari komunitasnya, dari kan kasihan toh. Kalau misalkan kayak monyet gitu ya dipisahin sama keluarganya dari hutan, waduh kasihan banget sih. Makanya kalau aku pernah juga rescue yang seperti itu. Jadi diambil dari hutan, dijual di pasar, di bleaching, Mas. Kayak rambut Mas Dodit, rambut aku di bleaching biar harganya naik kan. Kalau di bleaching kan warnanya beda, kayak emas gitu kan. Dikira ini lutung atau apa gitu kan. Padahal monyet pantai biasa. Di bleaching itu nggak Panas sebenarnya. panas, nggak bagus buat kulit si baby itu kan, biasanya masih kecil kan. Masih kecil, dicat gitu kan nggak bagus. Kita rescue, terus kita rehab, jadi kita rehabilitasi. Warnanya kita bantu ilangin, tapi nggak diapain ya, disampoin aja sampai dia luntur bleachingannya. Terus kita vaksinin, udah divaksin baru kita lepaskan kembali ke alam. Dan itu ngelepasinnya nggak bisa semerta-merta langsung kita buang gitu di hutan, mati dia. Jadi Iya dia dong. harus kita cariin koloni dulu, dicariin keluarga dulu tuh. Di training, Di training. biar nggak kaget. Kayak orang tiba-tiba ke kota kan nyebelin dari dia. Udik banget sih ini, kan kasihan kan. Harus biar diterima sama komunitasnya Bener. dulu. Kayak Mas Dodit dulu ngeliat kereta gimana Mas Dodit? Iya. Oh, Wah itu gak ada yang tahu ya gue dong. Iya, Tadi iya, aku iya. ngikutin Mas Dodit banget berarti loh. iya. Aku ngikuti kamu banget loh. Aduh. Sekarang binatang termahal apa yang kamu punya? Termahal, aduh susah dijelaskan nih. Sebenarnya hewan itu harganya gelap Mas. Jadi Oh iya. tergantung kita. Kalau- Selera hobi kan? Betul. Ini kalau dibilang mahal ini. Berapa itu dibeli? Kalau dibeli? Kalau Mas Dodit mau beli, 60, Ya, hybrid ini. 60 juta kali. 60 juta ya. 60 juta. Ini karena hewannya sangat cantik dan keturunan yang sangat langka. Soalnya hybrid toh. Hybrid, betul. Ini salah satu ini yang mahal. Terus ada beberapa yang albino tuh mahal juga kayak bangsa, ada yang dulu sempat sampai 120 jutaan. Wow. Aku punya Teguh gitu sih. Memang ya hewan itu harus punya duit. Kalau nggak punya duit gimana mau ngasih makan ya kan? Iya, akhirnya Orang- daging kita sendiri deh. Waduh.
Kasihan banget kita ya. Saking cintanya. Oh, cintanya. Terus 1 bulan tuh berapa ya pengeluaran hewan? Aku busuk? kalau untuk sekarang sekitar 25 sampai 30 juta. Wow. Untuk hewan. Tapi enggak wow, banyak yang lebih mahal. Lo lebih mahal ya. Tapi itu udah normal wow lo itu. Ya kalau hewannya 300 coba. Ya, Berarti ya, kan ya, satu ya. hewan kalau dibagi 30 juta cuma 100.000. Oh betul. Bener nggak? Gitu. Hewan yang membuat kamu apa ya ingat terus gitu. Oh, yang nggak bisa lupa. Banyak sih. Aku ada biawakku kesayangan pelihara 9 tahun. Mati karena usia. Enggak mati, masih ada. Kenapa didoain mati? Biawak tuh bisa 25 tahun mas umurnya. Sekarang udah 9 tahun. Gede banget dong. Gede. Tapi aku nggak bawa ke sini. Segede Mas Dodit lah. Serius? Gede banget. Ngirim nggak? Biawakku jinak ini megalak susah. Aku nggak galak, cuma bisa ngambilin aja. Proven ya, proven. Apa itu? Proven tuh udah terbukti menghasilkan anak. Belum. Belum. Masih single Mas Dodi. Yoi. Masih single. Tapi punya pacar. Oh, punya. Pacarku biawak sih. Cocok sih. Cocok ya. Kulitku kan ini fitur rawa-rawa ini. Momen tersulit selama menjalani hidup sebagai king of the jungle. Waduh. Melihara hewan-hewan. Sebenarnya yang Ayo sulit. Ceki, yuk biar viral kontenku. Ayo Ceki sampai pingsan gitu. Enggak bisa ya? Enggak. Oh, Sebenarnya momen tersulit itu kalau orang tuh nggak ngerti sebenarnya kita tuh maksudnya baik. Gitu. Kadang ada orang yang menyangka kita tuh hewan dikandang-kandangin. Terus hewan dieksploitasi gitu. Betul. buat konten gitu. Sebenarnya kan maksud kita tuh untuk edukasi supaya orang lebih ngerti, lebih sayang sama hewan. Betul. Nah, itu yang agak sedih tuh kadang orang nggak paham gitu maksudnya apa. Teman-temanku fellow content creator banyak ya kayak Apanji, Irfan, Alshad dan lain-lain. Itu juga mengalami hal yang sama. Kadang ada orang yang ngejudge bahwa ini harimau dikandangin, kasihan lah harusnya hidup bebas. Tapi dia kan nggak tahu itu harimau dari mana. Itu harimau dari Penangkaran. zoo, betul, dari penangkaran. Kalau kita lepas mati kan. Emang dia dari kecil begitu. Kan beda kalau memang dari kecil di hutan dia memang sikapnya dia, instingnya dia itu berburu. Dan berburu itu buat harimau juga nggak gampang loh, harus belajar loh. Betul, dia harus belajar sama induknya, harus belajar dari alam juga. Agility-nya juga beda. Ya kan? Dia kan pasti lebih fit dong yang di alam karena dia harus jalan kiloan meter tiap hari. Tapi belum tentu sih, Mas. Bisa jadi yang di alam lebih jelek bentuknya biasanya. Maksudnya stamina-nya lebih fit, betul. Kalau misalnya nyari minum kan harus jauh tuh. Mau makan jauh. Nyari minum nunggu hujan, ya kan? Nyari makan nunggu yang lewat. Nah, kalau ini kan tiap hari dikasih makan. Iya. Minumnya ada tempat, berenang bisa. Kutu juga pasti jarang. nggak ada kalau dipelihara ya. Ada mungkin, tapi kan gampang diobatinnya, lebih mudah gitu daripada yang di alam gitu. Terus pesan buat orang yang memperlakukan, kadang nih kan kamu pelihara exotic pet, tapi namanya binatang kan tetap binatang, kayak ngelihat fenomena sosmed orang mungkin menyiksa kucing, menyiksa anjing gitu. Pendapatmu gimana? Sedih lah. Jadi kalau aku justru jangan pernah menyiksa hewan apapun itu. Ya kecuali udah mengganggu banget ya. Contohnya kecoa, nyamuk begitu ya aku juga tetap masih di baygon. Tapi ya gimana ya kan? Kalau misalnya kita lagi tidur nih ada kecoa lewat depan muka ya masa ya kita silakan lewat. Agak jijik juga sebenarnya kalau kita kena penyakit. Atau gini, nggak apa-apa aku pecinta hewan. Kan ya kalau udah mengganggu sekali ya kita harus jangan disiksa tapi dibunuh dengan yang wajar. Hah? Kayak kucing itu dibunuh Oh dengan enggak, wajar? kalau kucing dan anjing ya jangan. Gini, kalau kucing dan anjing tuh gini, Mas Dodit tuh pernah makan ikan nggak? Pernah. Pelihara ikan pernah? Pernah. Ah, ya kan maksudnya kalau kita pelihara biasanya tidak boleh memakan. Aku kan beli. Apa? Jadi kondisi ikan yang sudah di es gitu. Buat dimakan? Iya. Lah kan memang begitu ya. Maksudnya kalau dulu kan ada yang mancing langsung dimasak. langsung dimasak ada. Tapi ada juga kan orang pelihara ikan. Berarti kan sayang ikan. Tapi dia makan ikan juga, tapi nggak dihujat karena tidak ada pecinta ikan yang hidup itu. Nah, kalau anjing dan kucing ini ada pecinta anjing dan kucing yang hidup. Jadi kalau kita makan anjing, makan kucing, pasti dihujat daripada karena kita. ada pecintanya. Betul. Kalau mau bikin ya, kenapa ayam nggak diprotes? Bikinlah pecinta ayam. Yang banyak, yang solid di sosmed. Nah, biar nggak.
Nah, jadi daripada kita melukai hati para pecinta, mending aku bilang nggak usah. Nggak usah. Tapi aku pribadi juga kalau anjing dan kucing tuh terlalu dekat sama manusia lah. Aku kalau ngeliat mukanya sedih juga kalau dimakan ya kan. Jadi mendingan jangan. Mendingan jangan. Kayak ada fenomena terbaru Mas Dodit. Ular ini dikasih makan kucing kampung. Aduh, sedih aku sedih. Sedih kan? Jadi banyak orang yang merasa Ini kucing tersinggung. lahir aja dia sulit jalan Iya, gitu. tuh dimakan kelaparan. dikasih makan sengaja ke ular gitu kan menyakiti pecinta kucing. Iya dong. Nah, tapi walaupun di alam dia pun bisa memang kemakan sama ular, baiknya kita nggak usah melakukan. Nggak Karena usah kan melakukan, apalagi kamu menyakiti videoin hati itu orang. menyakiti orang. menyakiti orang bukan menyakiti hewannya doang, orangnya disakiti, mendingin jangan. Itu orang lihat Anda tuh jadi gemes gitu. Pengen nonjokin ya. Sebenarnya Gak hanya nunjukin, aku kayak pengen beli ular gede tak kasih makan kasih lagi. makan ke dia gitu ya. Iya, karena sebenarnya udah ada pakan ular yang wajar. Iya. Contohnya kayak kelinci atau tikus gitu. Kelinci kan ada kelinci pakan ya yang buat disate ya. Itu kan biasanya yang kita kasih makan ke dia. Nah, atau Atau tikus, tikus yang memang di breeding untuk dikasih makan ke ular, namanya tikus putih gitu. ya bencit. intinya kalau memelihara binatang itu nggak bisa berhemat ya. Itu kan hemat banget tuh. Oh, itu alias nggak punya nggak duit. modal sih. Nggak modal. Ngapain piara hewan? Iya, jangan. Hobi itu harus sesuai dengan Kantong. kondisi kita ya kan. Kalau enggak nanti Anda akan meresahkan. Oh, boleh minum dulu Oh deh. iya, makasih Mas Dodit. Asik. Oke. Kita ada games katakan 3 Nuna. Iya, stres. Asik. Nah, ini ular yang Apa kita nih? punya. Wih. Gila ya. Dia lebih galak ya. Ngeri banget ya itu. Apalagi pasangannya. Wah, serem banget. Berbisa tuh ya. Berbis. Banyak bisanya ya. Banyak bisanya. Ini kita game ya. Aku akan ngambil, kamu akan menjawab dan bergantian. Oke. 3 binatang yang pengen kamu pelihara tapi kamu belum punya. Singa, harimau, jerapah. Oke. Wow. Susah banget ya. Harus punya lapangan bola. Susah banget ya. Oke. 3 buah yang kamu paling suka. Kiwi, raspberry, Raspberry. apaan? Eropa banget. Yo, kiwi, raspberry sama Jengkol. no. Pete. Eh. Aku. 3 hewan pertama yang akan kamu punya di kebun binatang milikmu. 3 hewan pertama. Yang harus punya di kebun binatang. Tapir, siamang, gorila. Oke. Susah banget. Gorila, anjir, gede banget itu. 3 jenis binatang yang paling kamu suka. Kucing, Kucing, burung kicau. burung kicau, Apa aja burung kicau? Murai. Ya, gitu-gitu. anis suka. merah gitu. Wah, keren. Burung kicau sama ikan toman. Ikan toman. Sumpah, Mas. Emang doyannya galak-galak sih. Lucu dia. 3 hal yang akan kamu lakukan kalau hewan peliharaan kamu disakiti Wah, orang lain. Ularmu digebuk orang kepalanya. saya gebuk balik. Pasti itu ya. Saya lapor polisi. Saya kandangin orangnya bareng sama King Cobra. Gak usah. Taburin rumahnya pakai tarantula. Waduh, sama-sama galak ya itu ya. Mengerikan sekali. 3 kata dari netizen yang bikin kamu sakit hati. Ganteng. Gak usah sakit hati. Aku kan manis kok dibilang ganteng ya. Glowing. Glowing. Sebel banget aku. Emang sih ada kenaikan tapi nggak usah disebut-sebutin. Terus apa ya? Bingung. Nyebelin nggak? Netizen sih selalu kritiknya selalu membangun ya dan aku suka banget sama netizen. Kaget. Dia menyentuhku dengan imut sebenarnya nyuk gitu. Baik-baik dicium. Kaget. Aku. Ya. 3 hal yang kamu ucapkan saat digigit binatang. Tergantung sakit apa enggak nih. Kalau sama cuman gitu. Kalau udah berarti udah sakitnya bukan main itu. Itu udah sakit banget. Mas Dodit sekarang. 3 hal yang akan kamu lakukan kalau kamu berubah jadi cewek. Menggoda cowok dong. Wah, menggoda cowok. Menggoda Mandi nggak, Mas?
Mandi dong. Mandi. Tapi 3 hari sekali. Kenapa gitu? Nggak iseng aja. Oh, bisa. Masa harus terus-terusan? Iya. Mencari gadun. Nggak Mencari jadi cowok. gadun. Oh. Kan Mas Dodi udah cewek. Nah, ya aku kan cewek. Oh, Berubah mencari jadi- cowok. Ya, cowok. Terus memakai pakaian pria. Aneh banget sih. Dari cewek pakai pakaian pria. Iya, iseng. Iseng. Bisa loh. Pertanyaan kok aneh-aneh gini sih? 3 pendapat kamu untuk penyiksa binatang, bro. Apa pendapatnya ya? Jangan menyiksa lah, gimana sih? Jangan menyiksa. Fungsinya apa menyiksa? Ketiga, mending mati aja ke laut dah. Terakhir buat Mas Dodi. Johnson, jangan Johnson. Johnson. Namanya siapa? Virgoun. Virgoun, jangan. 3 kata untuk mantan. Eh, Mas Dodi. Ular. Ular. 3 kata kan. Ular, terus apa ya? Monyet, enggak ya? Waduh. Binatang aku semua ya barusan. Ular, terus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Wah, kamsahamnida Audrey. Kamsahamnida. Terima kasih sudah Terima datang. kasih juga. Buat bintang tamu selanjutnya, tolong komentar di Instagramnya Audrey biar dia risih. Ya. Terima kasih. Astaga. Thank you.